Siap. Siap ini hati kami Tuhan. Dari tangan kita Tuhan. Siap untuk
kamu, buat kemurahan-Mu, buat kesempatan yang Engkau berikan buat kami pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau ya Tuhan, dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, sebab kami tahu ya Tuhan kami hidup dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Tanpa firman-Mu Tuhan kami tak bisa ya Tuhan berjalan ya Tuhan. Tuhan, mari Engkau ya Tuhan berfirman kepada kami ya Tuhan pagi hari ini Tuhan. Doa ya Tuhan, kami buka hati kami ya Tuhan untuk firman-Mu, agar firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan firman itu yang menuntun hidup kami Tuhan, untuk kami menjalani hidup ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, ya Engkau berfirman kepada kami semua pagi hari ini. Biarlah hamba-Mu Tuhan, siapa hamba-Mu di hadapan-Mu, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami bisa berdiri di tempat ini saat ini Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan berasal daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini Tuhan. Kami tak mau sia-siakan kesempatan ini Tuhan. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Ya, kita bersyukur buat pagi hari ini hari yang tanggal 8 ini hari ke-8 kita berada di tahun yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa anugerahnya besar buat kita. Kita ada pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih buat gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, ini hari adalah hari ke-8 kita berada di tahun yang baru. Seolah-olah hidup kita seperti kita berada di dermaga di satu pelabuhan. Kita siap berangkat untuk menjalani perjalanan kita. Mungkin kita akan berangkat dengan menggunakan kapal laut. Kita sedang berada. Bapak Ibu, ketika kita berada di dalam satu dermaga, sukacita kita pasti ada. Kita merasa bahwa kita akan melakukan perjalanan yang luar biasa. Kita memandang di depan kita, kita melihat sekeliling kita, kita melihat ombaknya. Wow, nggak ada ombak sebenarnya, ya. Airnya tenang. Kita tertantang untuk kita melakukan perjalanan dengan satu kapal laut. Bapak Ibu, ketika kita melakukan perjalanan atau kita melakukan naik kapal laut, saya percaya karena saya mengalami hampir 12 tahun saya berkapal, jadi saya mengalami bahwa ketika kita keluar dari dermaga, kira-kira mungkin 2 mil dari dermaga, kita akan merasakan ombak. Kapal kita mulai goyang, lama-kelamaan kita sudah digoyang-goyangkan oleh ombak. Nah, perjalanan hidup kita tahun 2023 kita nggak tahu Bapak Ibu. Kita hanya bisa mereka-reka. Siapapun kita yang ada di gereja atau di tempat ini pagi hari ini, kita punya satu tujuan, kita punya satu rencana di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mungkin ada kita yang sedang akan memulai satu usaha, atau mungkin kita mempunyai tujuan, kita punya rencana buat keluarga kita, tapi kita nggak tahu. Berhasil nggak berhasil itu kita nggak tahu, tapi sesungguhnya berhasil nggak berhasil keputusan ada di tangan saya dan saudara Bapak Ibu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya mau belajar dari firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang perjalanan Yosafat. Coba kita Bapak Ibu kita buka bersama-sama di dalam 2 Tawari 20. Karena ayat ini terlalu panjang Bapak Ibu. 2 Tawari
20 ayat 1 sampai 37. 2 Tawarikh 20 ayat 1 dan 2. Beginilah firman Tuhan. Judulnya kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meni. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asing dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar yaitu di Engedi. Bapak Ibu, kalau kita baca seterusnya dari ayat 1 sampai 37, kita akan melihat bahwa Tuhan itu yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan itu yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, seperti saya bilang tadi, bahwa kita berada di awal tahun baru ini, kita masih di hari yang ke-8, masih panjang Bapak Ibu. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu, kita punya planning, dan kita nggak tahu berhasil nggak berhasil itu apa yang menjadi planning kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari Yosafat. Pada masa pemerintahan Yosafat mengalami satu masa yang sulit, satu masa di mana dia diperhadapkan oleh musuh-musuhnya. Bapak Ibu, kita sudah baca tadi bahwa Yosafat dikepung. Sama halnya masih relevan dengan saat ini Bapak Ibu. Kenapa saya bilang masih relevan? Karena kita berada di tahun yang baru. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita baca koran atau kalau kita dengar berita, bahwa itu akan menakutkan, bahwa itu akan membuat kita goncang iman kita. Saya baca Bapak Ibu, ada varian baru tentang Corona Omicron. Bahkan di Amerika sekarang bahwa varian baru itu sedang mewabah. Tapi kalau kita mau pikir-pikir, itu akan membuat kita takut Bapak Ibu. Kita takut melangkah, kita takut menjalani hidup ini. Kita diintimidasi dengan ketakutan yang membuat kita gak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu. Nah, sama yang dialami oleh Yosafat. Yosafat mengalami ketakutan. Kalau kita baca ayat yang ketiga Bapak Ibu, ayat ketiga berkata begini, Yosafat menjadi takut. Yosafat takut menghadapi kepungan musuh pada waktu itu. Yosafat melihat, Bapak Ibu, yang membuat kita ketakutan, yang membuat kita khawatir, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu yang membuat kita takut. Biasanya kita sebagai orang percaya, apa yang kita lihat di sekeliling kita, apa yang kita dengar, bahkan apa yang kita rasakan, itu yang membuat kita khawatir, itu yang membuat kita takut. Tapi sesungguhnya saya suka lagu yang diajarkan oleh Ibu Ika tadi, bahwa sesungguhnya untuk menghadapi itu kita harus menggunakan iman, karena iman itu adalah apa yang kita tidak lihat. Itulah iman. Kita percaya dengan apa yang kita tidak lihat. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar apa sih rahasia kita untuk kita menjalani kehidupan kita di tahun yang baru ini. Kita menjalani tahun 2023 agar kita melihat janji Tuhan. Siapapun kita di tempat ini pasti mau kita diberkati oleh Tuhan, mau kita melihat pertolongan Tuhan. Nah, rahasianya ada di sini Bapak Ibu. Perhatikan ayat yang ketiga Bapak Ibu. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. 1
Yosafat di sini dikatakan takut melihat bahwa dia sedang dikepung oleh musuh-musuhnya. Tetapi kita membaca selanjutnya bahwa Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu, pertanyaannya Bapak Ibu, untuk kita menjalani hidup ini, menjalani tahun yang baru ini, keputusan ada di tangan saya dan saudara Bapak Ibu. Saudara mau cari Tuhan, atau saudara tidak mau libatkan Tuhan, saudara tidak mau bersekutu dengan Tuhan, keputusannya ada di tangan saudara Bapak Ibu. Pagi hari ini saya akan kasih judul khotbah saya adalah dengan siapa kita bersekutu menjalani tahun yang baru ini. Bapak Ibu, saya mau kasih satu pelajaran buat kita sebagai orang percaya. Kita baca ayat sebelum kita baca ayat 37 Bapak Ibu. Tapi saya mulai ayat 35. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Masih tetap yang sama, 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 37. Tapi ini ayat yang ke-35. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Esion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat. Katanya, perhatikan ini Bapak Ibu. Karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Satu kegagalan daripada Yosafat adalah ia bersekutu dengan Ahazia, karena Ahazia ini adalah orang yang fasik Bapak Ibu. Makanya itu kenapa saya memberi tema pagi hari ini, dengan siapa kita bersekutu, kita menjalani hidup ini. Kalau kita belajar tentang Yosafat punya keberhasilan dalam hidupnya. Yosafat setiap kali dia menghadapi lawan, setiap kali dia berperang, dia selalu berkata, aku selalu bertanya kepada Tuhan. Dia selalu memulai dengan hidupnya mencari Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Tetapi apa yang kita baca 35 menunjukkan bahwa Yosafat juga pernah bersekutu dengan yang lain dan membuat dia gagal. Bapak Ibu, satu pelajaran di dalam kehidupan kita untuk kita menjalani hidup ini dengan siapa kita bersekutu, itu akan menentukan keberhasilan kita. Itu akan menentukan bagaimana kita sebagai orang percaya. Respon kita menjalani hidup ini, itu keputusannya ada di tangan Bapak Ibu dengan saya. Bapak Ibu, saya mau tunjukkan satu ayat. 2 Tawari 18 ayat 4 Bapak Ibu. Dua Tawari 18 ayat 4. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman. Jadi ceritanya ini sebelum Yosafat memerangi Ramot Gilead, Yosafat bertanya dulu kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sama dengan apa yang kita baca di dalam 2 Tawari 20, waktu Yosafat mengalami ketakutan, Yosafat mencari Tuhan. Nah, dalam bahasa aslinya saya mendapati yang bahasa aslinya adalah daras, yang artinya mencari Tuhan atau menanyakan kepada Tuhan atau berkonsultasi dengan Tuhan.
sebagai orang percaya, kita harus bertanya kepada Tuhan. Kita harus mencari Tuhan. Kita harus berkonsultasi dengan Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, Amos berkata, carilah Tuhan, maka engkau hidup. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Nah, Yesus juga berkata bahwa carilah Tuhan. Nah, ayat-ayat di dalam Yeremia juga kita sering baca itu berkata bahwa rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Tapi kalau kita baca ayat seterusnya, di situ dikatakan carilah Tuhan. Nah, sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apalagi kita mengawali tahun baru ini dengan mencari Tuhan. Saya percaya kalau kita mencari Tuhan, kalau kita berkonsultasi dengan Tuhan, kalau kita menanyakan kepada Tuhan, saya percaya perjalanan kita akan berhasil. Satu ketika Bapak Ibu, Daud waktu dia di Siklag, dia mendapatkan hadiah dari Raja Filistin temannya. Dia diberikan satu daerah yang namanya Siklag. Waktu Daud di Siklag, Bapak Ibu, waktu dia berperang, kalau kita baca ceritanya, waktu dia berperang, nah dia pulang dari tempatnya Siklag, dia mendapati bahwa Siklag itu sudah dibumi hanguskan, bahwa Siklag itu sudah dihancurkan. Nah, yang menjadi lebih menderita lagi Daud, istri, anak-anaknya, bahkan teman-temannya, bahwa penduduknya waktu itu dibawa kabur, dibawa menjadi tawanan. Nah, satu respon dari Daud, padahal Daud itu mau dilempar batu oleh anak buahnya, karena anak buahnya marah dengan kejadian bahwa istri-istrinya, anak-anaknya dibawa menjadi tawanan oleh musuhnya. Tetapi satu respon dari Daud yang menjadi pelajaran kita dalam hidup kita, bahwa Daud tidak menyalahkan Tuhan, tapi Daud mengambil keputusan. Dia bertanya kepada Tuhan, dia bilang apa? Tuhan, saya maju atau enggak? Saya nyusul atau enggak? Saya susul yang para tawanan itu atau enggak? Sama dengan yang dilakukan oleh Yosafat. Yosafat mulai mencari Tuhan. Waktu kita mencari Tuhan, caranya semua berbeda, Bapak Ibu. Kita mencari Tuhan, ada yang baca firman, ada yang memuji Tuhan. Waktu kita mencari Tuhan, kita mulai memuji Tuhan, kita mulai menyembah Tuhan. Ada yang waktu kita mencari Tuhan, kita mulai yang lebih ekstrim, itu kita mulai berpuasa. Nah, ini yang dilakukan oleh Yosafat. Waktu Yosafat mencari Tuhan, dia punya satu keputusan untuk mencari Tuhan. Yang terlebih lagi, dia punya satu keputusan, dia merendahkan diri di kaki Tuhan dengan cara berpuasa. Bapak Ibu, ini satu keputusan yang bagi saya sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, adalah satu keputusan. Wow, saya membaca, Bapak Ibu, Yosafat mencari Tuhan, dia membuat dia berpuasa, dia menyerukan kepada seluruh umatnya, seluruh warganya untuk berpuasa. Dia bukan berpuasa sendiri, tetapi dia menyerukan untuk berpuasa. Nah, pada waktu itu rakyatnya, kalau kita baca firman Tuhan, kita baca
ayat yang ke-12 Bapak Ibu. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum kami karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Bapak Ibu, saya nggak bisa bayangkan penduduk waktu itu, mereka membawa keluarganya untuk berdiri, untuk berdoa kepada Tuhan. Saya percaya suatu hal yang luar biasa pada waktu itu, sekeluarga datang kepada Tuhan, berpuasa untuk menyerahkan hidup mereka, menghadapi musuh mereka. Saya percaya. Saya menemukan, saya belajar untuk mencari, Bapak Ibu, mencari kenapa sih Yosafat mengajak atau mengumandangkan buat bangsa itu untuk berpuasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya menemukan ini, Bapak Ibu. Kalau kita belajar, berpuasa adalah berarti menjauhkan diri dari makanan. Kita nggak makan, tapi sesungguhnya berpuasa itu adalah kita melepaskan atau kita nggak makan secara makanan yang kita makan sehari-hari, tapi sesungguhnya kita menambahkan menu kita, sesungguhnya kita makan dengan makanan rohani. Itu sesungguhnya yang bagi saya untuk kita berpuasa, Bapak Ibu. Nah, saya menemukan satu kata yang dipakai oleh firman Tuhan. Saya menemukan satu kata yang dipakai oleh Alkitab dalam bahasa Inggris, yaitu fast atau fasting. Nah, saya menemukan artinya atau definisinya gini, Bapak Ibu. Definisi dari fasting adalah Tuhan dalam perubahan. Tahan dalam perubahan, Bapak Ibu. Satu, tahan dalam perubahan, tidak cepat pudar, terpasang dengan aman, sesuatu yang mengencangkan. Yang terakhir adalah kondusif. Saya merenungkan, Bapak Ibu, satu kata kondusif. Wow, saya di situ baru saya tercengang, Bapak Ibu. Jadi begini, artinya begini, Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi masalah seperti Yosafat, dia mulai mencari Tuhan. Amat terlebih dia mulai berpuasa. Nah, ternyata ketika kita berpuasa, kita menghadapi masalah, kita menghadapi pergumulan. Saya kasih contoh. Contohnya gini, Bapak Ibu. Magelang ini dilanda oleh bom. Pertanyaannya, waktu di Magelang ini kena bom, pertanyaannya, Magelang bisa beraktivitas atau enggak? Saya percaya enggak. Semua ditutup, diblokade jalannya karena enggak boleh masuk. Pasti setiap jalan akan diblok, akan ditutup karena nggak boleh masuk, masih dalam tahap penyelidikan. Tapi pertanyaan saya, kalau dalam keadaan kondusif, kita mulai bisa beraktivitas atau enggak? Kita sering dengar berita bahwa keadaan kayak kemarin, keadaan di Cianjur sudah kondusif, masyarakat sudah mulai beraktivitas. Keadaan waktu gempa bumi melanda satu daerah, keadaan mulai kondusif,
aktivitas. Jadi begini Bapak Ibu, puasa di dalam kehidupan kita, saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi dalam tekanan, saat kita terjepit, saat kita menghadapi pergumulan, kita nggak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu. Kita ditekan oleh masalah kita dihimpit oleh masalah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi ketika kita ambil satu keputusan untuk mencari Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, dan lebih kita mulai berpuasa, itu membuat kita bisa melakukan aktivitas kita dalam keadaan kondusif. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mencari Tuhan, yang tadinya kita nggak bisa ngapa-ngapain, yang tadinya kita nggak bisa berdoa, kita malas berdoa, kita malas mencari Tuhan. Tetapi keputusan kita, karena keputusan itu ada di tangan Bapak Ibu dan saya. Tuhan itu bukan seperti kusir yang mengekang kita harus ke kiri, ke kanan, enggak. Kita dikasih yang namanya free will, kita dikasih yang namanya kebebasan kita memilih, mau pilih jalan yang mana, ke kiri atau yang ke kanan. Kita dikasih keputusan, kita mau cari Tuhan atau enggak, itu keputusannya ada di tangan kita Bapak Ibu. Makanya saya bilang, untuk kita berhasil menjalani hidup kita di tahun 2023, keputusan ada di tangan kita, bukan keputusan itu ada di tangan Tuhan, enggak. Tetapi keputusannya ada di tangan saya dan saudara Bapak Ibu. Nah, berhasilnya Yosafat ini, keputusannya ada di tangan Yosafat. Kalau Yosafat tidak mengambil keputusan tidak mencari Tuhan, saya percaya umatnya pada waktu itu tidak berpuasa, mereka juga tidak ikut mencari Tuhan. Tapi keputusan Yosafat, karena kebiasaannya dalam hidupnya, karena gaya hidupnya selalu mencari Tuhan, maka dia ketika dia diperhadapkan dengan masalah ini, dia mencari Tuhan dan dia melakukan yang namanya puasa berbeda. Nah, seperti saya kasih beberapa definisi dari puasa, tahan dalam perubahan, tidak cepat pudar, sesuatu yang mengencangkan, kondusif, terpasang dengan aman. Nah, bagaimana kita berpuasa, puasa yang berkenan kepada Tuhan? Saya kasih ayat yang sangat membuktikan bahwa puasa yang benar harus seperti itu. Bapak Ibu, kita baca di dalam Yesaya 58. Yeremia, Bapak Ibu, Yeremia. Ya, benar. Yesaya 58, Bapak Ibu, benar. Yesaya 58 ayat 6, Bapak Ibu. Yesaya 58 ayat 6, Bapak Ibu. Perhatikan ayat ini. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud oleh Nabi Yesaya ini, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya kita baca mulai ayat yang kelima. Sungguh-sungguh inikah puasa yang kukehendaki, dan mengadakan
hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepada kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karun dan abu sebagai lap tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Nah, ayat yang ke-6, Bapak Ibu, perhatikan ayat yang ke-6. Bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku. Saya akan jelaskan, Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa berpuasa yang berkenan kepada Tuhan, entah kita berpuasa seperti Yesus 40 hari nggak makan, entah kita berpuasa seperti Musa 40 hari nggak makan, kita berpuasa seperti Esther 3 hari pun nggak makan, atau kita berpuasa seperti Daud, kita berpuasa seperti yang berpuasa dia cuma nggak makan sayur-sayuran, dia cuma makan sayur-sayuran, tapi dia nggak makan lauk. Daniel, Bapak Ibu, kita mau pilih yang mana, Bapak Ibu? Sebagai orang percaya, kita ada 3 macam puasa. Puasa mutlak, yaitu puasa yang seperti dilakukan oleh Musa, seperti yang dilakukan oleh Yesus, seperti yang dilakukan oleh Esther. Puasa normal yaitu seperti yang dilakukan oleh Daud, tidak makan tapi minum. Puasa sebagian yaitu puasa yang dilakukan oleh Daniel. Daniel nggak makan tapi nggak makan lauk, nggak makan nasi, tapi dia makan sayur-sayur. Kita mau pilih yang mana? Bapak Ibu, sebelum saya ambil keputusan untuk merespon panggilan Tuhan tahun 2026 bulan Januari, itu terakhir kali saya bekerja di kapal. Saya pulang dari Kanada, dan waktu itu bulan Januari saya sampai di Jakarta. Saya banyak teman memanggil saya untuk bekerja balik lagi. Saya sudah balik bulan Januari, tapi saya langsung dipanggil teman-teman saya untuk balik lagi. Saya katakan kepada mereka, saya istirahat sebulan dulu. Nah, waktu saya istirahat ini, saya mulai, gimana sih kalau orang istirahat pulang dari kerjaan. Waktu itu saya kontraknya setahun kerja di kapal, Bapak Ibu. Saya operasi di daerah Kanada, Bapak Ibu. Saudara, kita bisa bayangkan kalau kita nonton TV daerah Laut Atlantik, ombaknya kayak apa, Bapak Ibu. Nah, saya pernah operasi di Laut Atlantik, Bapak Ibu. Nah, waktu saya pulang dari Kanada, saya istirahat sebulan. Tapi ternyata Tuhan ada kehendak lain dalam hidup saya. Karena saya tinggal di rumah kakak saya adalah seorang pendeta GPDI, Bapak Ibu. Saya tinggal di pastori, tapi kehidupan saya bukan kehidupan pastori, Bapak Ibu. Kehidupan saya adalah kehidupan sebagai seorang pekerja, atau apalagi kerja di laut. Tapi saya coba, waktu Tuhan Yesus Roh Kudus tangkap saya merenungkan, Bapak Ibu, bukan satu keputusan yang biasa buat saya, Bapak Ibu. Saya bergumul dengan ini, Bapak Ibu. Nah, waktu saya mengambil keputusan untuk saya mau kemana jalan ini, saya mau tetap mau kerja di kapal, atau saya mau meresponi panggilan Tuhan. Nah, saksinya adalah taman doa atau bukit doa Getsemani yang ada di Ungaran, Bapak Ibu. Saya bersama kakak saya sebagai pendeta GPDI itu, kita mengambil keputusan untuk puasa Esther. Jadi saya puasa Esther di Ungaran itu, di taman doa Getsemani, 3 hari nggak makan, 3 malam nggak makan. Saya menyerahkan keputusan itu di tangan Tuhan. Saya mencari Tuhan. Bapak Ibu, itu pertama kali
saya berpuasa 3 hari 3 malam gak makan seperti Esther, Bapak Ibu. Rasanya memang gak sanggup, tapi karena saya mencari Tuhan, saya mau membuat keputusan yang benar buat hidup saya. Dan akhirnya saya bisa menjalani itu. Dan akhirnya kita pulang ke Bekasi, saya mengambil keputusan untuk saya meresponi panggilan Tuhan. Saya sekolah di Malang, tepatnya di Sati, Bapak Ibu. Nah, mulai itu ketika saya berumur, ketika saya menghadapi tantangan dalam hidup saya, bahkan keluarga saya, gaya hidup itu sampai saat ini dilakukan atau sudah terbiasa, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, puasa yang benar di mata Tuhan, Bapak Ibu, sesuai dengan Yesaya 58 adalah artinya gini. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku. Pertama, berpuasa yang benar adalah kita membuka belenggu-belenggu kelaliman. Apa sih belenggu-belenggu kelaliman itu adalah? Kelaliman berbicara adalah kesalahan yang kita lakukan. Saya menemukan bahasa aslinya ya, dalam bahasa Inggris, maafkan saya kalau saya agak salah-salah. Soalnya di sini ada Pak Dini yang pintar bahasa Inggris. Dalam bahasa aslinya adalah wrong, yang artinya kesalahan atau salah. Jadi kelaliman di sini dia pakai kata kesalahan atau salah. Artinya itu apa? Berpuasa yang benar, kita membuka setiap kesalahan kita bawa kepada Tuhan. Kita membuka apa yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita bawa kepada Tuhan. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, melepaskan tali kuk. Nah, dalam bahasa aslinya saya menemukan juga di sini kuk adalah heavy, yang artinya apa, Bapak Ibu? Berat. Jadi kuk yang ada di dalam kehidupan itu, keberatan atau beban berat di dalam kehidupan kita tanggalkan di hadapan Tuhan. Kita tanggalkan di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika itu kita lakukan dalam kehidupan kita, saya percaya perubahan akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya transformasi dalam hidup kita akan terjadi, Bapak Ibu. Amin. Itu yang namanya berpuasa yang Tuhan kehendaki. Jadi berpuasa bukan soal kita gak makan, gak minum, tapi berpuasa bagaimana kita menyerahkan segala kesalahan kita menyerahkan segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Berpuasa berarti kita serahkan beban hidup kita kepada Tuhan. Dan saya percaya itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu, bukan saya berkata aneh-aneh, tapi ini firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya baca sekali lagi. Berpuasa yang ku kehendaki. Ku di sini adalah ku huruf besar, artinya adalah Tuhan. Berpuasa yang Tuhan kehendaki, kita membuka belenggu kelaliman. Kita melepaskan kuk kita membuka kesalahan kita mengaku kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan beban hidup kita kepada Tuhan. Maka itu yang membuat Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita. Jadi berpuasa bukan soal kita gak makan, gak minum, tapi berpuasa adalah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Bapak Ibu, ini yang dilakukan oleh Yosafat. Kalau kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 37, kita melihat bahwa
Yosafat dan rakyat pada waktu itu total menyerahkan hidup mereka. Bapak Ibu, kembali ya. Jadi saya cuma mau kasih tahu pelajaran dalam hidup kita untuk kita menjalani hidup kita di tahun yang baru, di mana kita mulai mencari Tuhan. Keputusannya untuk mencari Tuhan ada di tangan Bapak Ibu dan saya. Bukan keputusan itu ada di tangan Tuhan, keputusan ada di tangan kita. Nah, caranya untuk kita bagaimana kita mencari Tuhan, yaitu pertama yaitu kita berpuasa. Nah, ayat yang ke-21 Bapak Ibu. Setelah dia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaan saya, pernah nggak kita lihat kalau satu bangsa berperang, yang paling depan bukan tentara pilihan dengan senjata yang wow, senjata yang super mewah, tapi di sini yang paling depan adalah orang-orang yang memuji Tuhan. Orang-orang yang memuji Tuhan bukan dilihat dari postur tubuhnya Bapak Ibu, enggak. Tapi orang-orang yang memuji Tuhan yang dilihat adalah kedalaman hatinya, sikap hatinya waktu dia memuji. Jadi ini saat ini yang kita pelajari Bapak Ibu. Untuk kita menghadapi tahun 2023, baris depan dalam kehidupan kita adalah puji-pujian. Ayat 21 ini berkata bahwa yang penyanyi-penyanyi ini mereka berada di garis depan, di depan para yaitu tentara yang membawa senjata. Nah, logikanya kalau kita pikir, mana mungkin dalam kita berperang yang di depan adalah orang-orang yang bernyanyi memuji. Waktu musuh datang, mungkin musuh sudah menembak, otomatis secara logika kita Bapak Ibu akan kalah karena tidak siap Bapak Ibu. Tapi itu ternyata bagi Tuhan itu yang luar biasa. Jadi kalau kita baca selanjutnya, saya terpukau dengan apa yang dilakukan oleh Yosafat yang menjadi contoh buat kita sebagai orang percaya. Waktu mereka memuji Tuhan, waktu mereka menyanyikan pujian buat Tuhan. Kita baca ayat yang seterusnya, ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang di pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Ini cuma dengan pujian. Bangsa Israel tidak berperang dengan senjata. Bangsa Israel tidak melawan dengan senjata Bapak Ibu. Tapi mereka melakukan pujian. Tapi Tuhan sendiri yang berperang buat mereka Bapak Ibu. Ini menunjukkan yang dibutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Bukan senjata kemewahan yang kita miliki. Bukan talenta yang kita miliki Bapak Ibu. Bukan karena kita cakap Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin orang yang paling merasa nggak pede di dalam kehidupan adalah saya termasuk orangnya Bapak Ibu. Saya kenapa saya bilang saya nggak pede Bapak Ibu? Saya sudah sekolah teologi Bapak Ibu, tapi saya nggak bisa main musik. Mau suruh main musik apa saya nggak bisa.
Saya nyanyi pun itu suara saya itu ya nggak masuk kategori untuk jadi pemimpin pujian atau singer. Saya coba merenungkan Bapak Ibu, ini pergumulan saya. Saya bergumul dengan Tuhan, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana mungkin Engkau panggil saya untuk melayani saya, tapi saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa menyanyi Tuhan. Siapapun punya talenta yang Tuhan berikan. Nah, saya coba merenungkan dan saya pelajari kehidupan saya. Waktu saya di Malang, karena saya termasuk jadi anggota senat Bapak Ibu. Saya jadi komisaris senat pada waktu itu. Nah, waktu itu saya dari senat ini harus berkhotbah di depan para dosen, di depan para mahasiswa untuk ibadah umum. Nah, saya ini waktu itu masih semester 2 Bapak Ibu. Saya masih baru, saya masih belajar, tetapi saya sudah ditunjuk oleh teman-teman senat saya ditunjuk untuk menyampaikan firman. Saudara Bapak Ibu, saya bergumul Bapak Ibu. Jangankan saya ditunjuk untuk menyampaikan firman, nyanyi pun saya nggak bisa, main musik pun saya nggak bisa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya mulai mencari Tuhan, sebab keputusan ada di tangan saya. Saya mulai berkuasa ya Tuhan. Enaknya, ruangan senat saya pakai untuk saya mencari Tuhan. Saya pakai ketika waktu luang. Teman-teman saya sudah makan di ruangan makan, saya nggak makan, saya cari Tuhan di ruangan senat ini Tuhan. Di ruangan senat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini pengalaman pribadi saya di dalam kehidupan saya menemukan bahwa saya memiliki talenta yang Tuhan berikan. Waktu saya menyampaikan, saya mulai mencari, saya belajar, saya mulai cari tahu apa yang harus saya katakan, saya bertanya kepada Tuhan, saya mulai cari ayat. Jangan-jangan kalau saya kasih ayat ini, saya langsung diprotes atau dikasih tanggapan yang negatif sama teman-teman saya karena mereka sedang belajar hermeneutik, mereka sedang belajar cara berkhotbah yang benar, yang ada cuma itu kritikan Bapak Ibu. Karena saya dengar waktu teman saya sebelum saya selesai berkhotbah di mimbar dia turun yang dikasih salam sama teman-teman saya. Dan teman-teman saya berkata, homiletik kamu masih kurang. Cara khotbah kamu, penyampaian kamu masih kurang. Siapa yang nggak bilang? Yang pede Bapak Ibu. Waktu saya mendengar itu kok, saya tercengang Bapak Ibu. Ternyata saya berada di orang-orang yang cuma suka melihat kelemahan orang lain tapi tidak memberikan spirit yang negatif yang positif Bapak Ibu. Tapi itu bukan menjadi tantangan. Karena saya tidak mau mengandalkan manusia. Saya mulai belajar, saya mulai gali firman Tuhan, saya mulai mencari Tuhan. Bapak Ibu, waktu saya berdiri di mimbar, tadinya saya ketakutan Bapak Ibu. Tapi saya berdiri di mimbar, saya berhadapan dengan teman-teman saya berhadapan dengan para dosen, bahkan termasuk rektor, ada dosen-dosen tamu, saya mulai menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu. Ini pengalaman pribadi saya dari seorang pelaut menjadi seorang pelayan Tuhan Bapak Ibu. Saya mulai menyampaikan firman Tuhan. Setelah saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyanyi, selesai itu saya serahkan kepada ketua sekolah saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu saya selesai menyampaikan firman Tuhan, ketua sekolah saya berkata begini, Randy, kenapa kamu tidak adakan altar call? Wow, saya merinding Bapak Ibu. Saya merinding. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, saya tahu saya nggak bisa apa-apa, tapi kalau Engkau
percaya saya bisa. Bapak Ibu. Jadi pertama kali saya khotbah waktu itu Bapak Ibu, ini bukan bicara kesombongan, tapi saya akan menceritakan bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, yang tidak mampu, Dia bisa memampukan kita. Jadi khotbah yang firman Tuhan yang saya sampaikan itu kalau tidak salah di semester kedua Bapak Ibu. Beberapa tahun kemudian setelah saya wisuda, yang tadinya saya sudah siap-siap untuk pulang ke Bekasi Bapak Ibu, saya sudah siap barang-barang saya. Tiba-tiba dosen saya datang menghampiri saya dan berkata, "Prediksi, kamu pulang kapan?" Saya bilang, "Saya mungkin pulang minggu ini, karena saya sudah barang-barang saya, buku-buku saya sudah siap untuk berangkat." "Kamu naik apa?" Saya bilang, "Saya kemungkinan naik kereta, karena waktu itu saya senang naik kereta yang namanya Mata Remaja Bapak Ibu, yang 50.000 sampai ke Malang dari stasiun Senen Bapak Ibu." Tapi amburadul kalau naik kereta Mata Remaja di Bandung zaman sekarang Bapak Ibu. Kalau kita pakai baju putih sampai di Malang bajunya hitam, karena tidak dihitung atau orang lalu-lalang berikutnya. Nah, saya masih ingat dosen saya berkata begini, "Freddy, kamu jangan pulang dulu ya." "Ada apa, Bu?" "Karena hari ini, minggu depan, kamu dijadwalkan oleh sekolah untuk khotbah di gereja Ambengan, Surabaya." Boleh, Bu? Saya nggak nyangka Bapak, siapa saya sebenarnya. Waktu saya dengar itu, saya berkata, "Wow, ini yang saya cari selama ini." Ternyata saya memang nggak bisa main musik, saya nggak bisa menyanyi, tapi Tuhan mau pakai mulut saya untuk menyampaikan pesannya. Tuhan mau pakai siapapun kita, kelemahan kita, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, siapa sih yang nggak mau khotbah di gereja Ambengan Surabaya, gereja GSJ yang besar? Waktu itu pendetanya adalah KHI. Tapi sekarang gembala sekarang adalah mantan dosen saya adalah Pak Syed Moko. Bapak Ibu, apa yang saya alami itu juga bisa Bapak Ibu alami. Tapi pertanyaannya adalah keputusannya ada di tangan Bapak Ibu dan saya. Kita mau cari Tuhan atau kita nggak mau cari Tuhan. Kita mau konsultasi sama Tuhan atau kita mau konsultasi yang di bawah Gunung Kidar sama Bapak Ibu. Kita mau bertanya kepada Tuhan atau kita mau konsultasi di Gunung Kawi Bapak Ibu. Yang menentukan keberhasilan kita adalah kita mau konsultasi sama Tuhan. Karena Tuhan seperti dokter pribadi buat kita. Karena Tuhan adalah satu-satunya yang kita andalkan. Nah, caranya kita mau mencari Tuhan seperti tadi Bapak Ibu. Kita mau berpuasa, atau mau bernyanyi, atau memuji Tuhan, atau kita membaca Alkitab, kita mau lakukan yang mana. Tapi alangkah baiknya kita harus berpuasa. Karena berpuasa adalah melatih daya tahan rohani kita semakin kuat. Bapak Ibu, pesan Tuhan pagi hari ini buat saya dan saudara, kita nggak usah takut menghadapi tahun 2023. Kita nggak usah khawatir, kita nggak usah cemas, tapi dengan siapa kita bersekutu.
Itu yang menentukan keberhasilan kita. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kalau kita menjalani hubungan dengan Tuhan, otomatis pribadi Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dia selalu menyertai kita, bahkan dia akan menuntun kita. Bapak Ibu, renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami harus meresponi bahwa kita tidak bisa tanpa Tuhan. Bapak Ibu, sebelum menginjak tahun 2023, saya merenungkan 3 perenungan ini, Bapak Ibu. Ini, hidup ini adalah anugerah. Kita berada saat ini itu bukan karena kita memiliki enggak, itu bukan karena kita jago makan enggak, tapi itu karena anugerah Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Yang kedua adalah hidup ini Tuhan yang memegang kendali. Jadi yang memegang kendali hidup saya dan saudara adalah Tuhan. Tidak ada yang lain bisa memegang kendali hidup selain daripada Tuhan. Yang ketiga, ini yang penting Bapak. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah perlombaan iman. Jadi kalau hidup ini adalah perlombaan iman, berarti tantangan, rintangan pasti ada. Kalau hidup ini jalan santai, pasti nggak ada rintangan. Tapi hidup ini adalah pertandingan iman. Hidup ini adalah perlombaan iman. Pasti ada tantangan, ada rintangan di depan kita. Tetapi marilah maka kita tertuju kepada Tuhan yang membuat kita bisa melewati semua tantangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Bapak Ibu, saya mengundang penyanyi musik. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami boleh menerima berkat yang sungguh luar biasa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada setiap kami, setiap pribadi pada pagi hari ini. Tuhan menjamah, memberikan kekuatan, memotivasi kami Tuhan untuk menjalani tahun 2023 ini dengan hidup terus tetap bersekutu dengan Tuhan dengan setia. Kami percaya peperangan rohani itu akan kami menjadi orang-orang yang menang. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Engkau berperang bagi kami Tuhan. Biarlah kami terus tetap terhubung dengan Tuhan setiap hari. Kami bangun persekutuan dengan Tuhan, sehingga aktivitas kami akan menjadi satu aktivitas yang memberkati hidup kami. Tuhan, terima kasih Kau memberkati hamba-Mu Bapak Petri, pelayanannya Tuhan berkati, keluarga, istri, anak-anak Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami juga berdoa saat pagi hari ini bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit Bapak Tony, juga bagi saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa hadir karena mereka sakit. Kiranya Tuhan Kau menjamah mereka, memberikan kesembuhan oleh bilur-bilurnya Yesus. Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan, kesehatan kembali, memulihkan kesehatan mereka di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang pagi hari ini mungkin mereka dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau menjamah, memberikan kekuatan, memberikan sukacita, kesehatan. Tuhan Engkau berikan kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi ibadah sekolah minggu lewat Zoom pada siang hari ini, juga bagi ibadah mati sore jam 5 sore
Tuhan, ini menjadi kerinduan kami untuk terus tetap bersekutu di dalam rumah Tuhan. Engkau yang kami muliakan dan kami tinggikan. Kami rindu untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Untuk Natal pada tanggal Senin besok di PWKI di Gereja Ignatius, Tuhan Kau akan menolong mereka supaya Natal besok ini Tuhan akan menjadi satu pembaharuan, bahkan pemulihan Tuhan Kau nyatakan bagi kota Magelang, khususnya para wanita-wanita di kota Magelang, untuk berdampak bagi banyak orang. Kami percaya, kami berdoa bagi kota Magelang dan sekitarnya menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoakan Tuhan bagi Natal umat Kristiani sekota Magelang ini yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 13 Januari besok. Biarlah Tuhan ini menjadi satu kesukaan besar bagi umat Kristen yang ada di kota Magelang dan sekitarnya. Biarlah Tuhan Kau akan menuntun di dalam acara dari awal sampai akhirnya. Akan menjadi satu acara yang luar biasa, di mana Tuhan bekerja, kemuliaan Tuhan Kau nyatakan. Kehadiran Bapak Wali Kota dan seluruh jajaran pemerintah yang ada di kota Magelang akan menikmati sukacita Natal. Kami percaya kehadiran Tuhan di dunia ini untuk mengasihi semua orang. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Sebentar apabila kami pulang dari tempat ini, kiranya Tuhan Kau menyertai kami pulang sampai ke tujuan kami masing-masing. Kekuatan dan damai sejahtera yang dari Tuhan selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi. Haleluya. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan melimpah dan menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.